kelompok informasi yang terbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku kolektif, gerakan sosial, dan juga hubungan antar kelompok. Sebelum itu, pepatah pernah berkata, "Tak kenal maka tak sayang." Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melani Andira Putri, biasa dipanggil Melani, dengan NIM 220605500017, kelas B dari Prodi Administrasi Negara, mata kuliah Pengantar Ilmu Sosiologi dan Antropologi dari Universitas Negeri Makassar, UNM. Berikut adalah penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku kolektif dan gerakan sosial. Perilaku kolektif adalah perilaku dari dua atau lebih individu yang bertindak secara bersama-sama dan secara kolektif, dan untuk memahami perilaku dengan cara ini harus mengerti semua kehidupan kelompok. Yang kedua yaitu gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informasi yang terbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan nilai sebuah perubahan sosial. Selanjutnya, apa sih yang disebut dengan kerumunan? Kerumunan adalah sekumpulan orang yang bersama-sama ada di suatu tempat yang sama dan tidak teratur karena sering terjadi secara spontan. Sementara, menurut Libon, kerumunan atau crowd merupakan sekelumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri baru yang berbeda sama sekali dengan ciri-ciri individu yang membentuknya. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang menyebabkan perilaku kerumunan terjadi? Menurut Libon, faktor yang menyebabkan perilaku kerumunan yaitu pertama, kebersamaannya dengan orang lain. Individu menjadi anonim sehingga rasa tanggung jawab yang mengendalikan dirinya menjadi lenyap. Kedua, yaitu penularan, yaitu dalam kerumunan tiap perasaan dan tindakan bersifat menular. Yang ketiga, suggestibility, yaitu dalam kerumunan individu mudah dipengaruhi, percaya, dan taat. Rangsangan yang memicu terjadinya perilaku kolektif bisa bersifat benda, peristiwa, maupun ide.
Contoh dari perilaku kolektif yang pertama yaitu tindakan kenakalan, kedua tawuran atau perkelahian antar kelompok, ketiga tindakan kejahatan berkelompok atau komplotan, dan masih banyak lagi contoh kejahatan perilaku kolektif lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gerakan sosial. Menurut David Abrel, dengan menggunakan kriteria tipe perubahan yang dikehendaki individual ataupun sosial, dan besarnya perubahan yang diinginkan sebagian maupun menyeluruh, yang membedakan 4 klasifikasi gerakan sosial, yaitu secara individual, pertama alternative movements, yang kedua redemptive movements, selanjutnya secara sosial, yang ketiga reformative movements, yang keempat yaitu transformative movements. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh gerakan sosial. Pertama yaitu gerakan anti rokok atau biasa disingkat dengan GAM. Kedua, pengobatan atau rehabilitas. Ketiga, angkatan 66. Keempat, revolusi kebudayaan di Cina, dan masih sangat banyak contoh lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan antar kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan antar kelompok? Hubungan antar kelompok adalah interaksi sosial antara dua kelompok atau lebih. Kelompok yang saling berhubungan ini diklasifikasikan berdasarkan kriteria fisiologi dan kebudayaan. Hubungan antar kelompok bukanlah hubungan yang tiba-tiba saja terbentuk. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi hubungan antar kelompok? Yang pertama yaitu kepribadian, kedua
kodrat sebagai makhluk sosial. Ketiga, kondisi fisik seseorang. Keempat, kondisi geografis. Kelima, perubahan iklim dan cuaca. Keenam, peperangan. Ketujuh, perubahan sosial. Dan yang kedelapan yaitu perubahan teknologi yang terjadi. Selanjutnya, apa saja sih fungsi kelompok sosial dalam masyarakat? Fungsinya yaitu berfungsi membentuk struktur sosial dalam masyarakat dan pengawas sosial. Kelompok sosial juga memiliki fungsi lain dalam masyarakat, yaitu sebagai pembentuk nilai dan norma sosial. Tujuannya yaitu agar tercipta keteraturan sosial dalam bermasyarakat. Contoh hubungan antar kelompok. Pertama, masyarakat desa satu dengan yang lainnya bergotong royong membersihkan desa keduanya. Kedua yaitu siswa SMA, SMP, dan SD memberikan kado atau sumbangan kepada anak panti asuhan. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya tentang perilaku kolektif, gerakan sosial, dan juga hubungan antar kelompok. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.